Undang-undang yang mengatur Undang-Undang Pokok Agraria UPA merupakan undang-undang dasar dalam bidang agraria di Indonesia. Aspek yang diatur dalam hukum tanah nasional yang pertama subjek hukum, siapa saja yang dapat menjadi pemilik tanah atau perseorangan, badan hukum atau negara. Kemudian yang kedua adalah objek hukum, apa saja yang termasuk dalam objek hukum tanah, contohnya tanah, air, ruang angkasa. Kemudian yang ketiga hak atas tanah. Hak atas tanah itu adalah macam-macam hak atas tanah. Contohnya hak milik, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain. Kemudian yang keempat pemindahan hak. Cara-cara pemindahan hak atas tanah, jual beli, hibah, atau waris. Kemudian yang kelima sengketa tanah atau cara penyelesaian sengketa tanah. Kemudian prinsip-prinsip hukum tanah nasional. Prinsip ini merupakan dasar yang melandasi pengaturan dan penerapan hukum tanah Indonesia. Prinsip ini mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria UPA Nomor 5 Tahun 1960 dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam pengelolaan tanah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip. Yang pertama, prinsip nasionalisme, yaitu menegaskan bahwa tanah di Indonesia merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Menurut UPA, tanah bukan hanya sekedar barang ekonomi, tetapi juga terkait dengan keberlanjutan sosial dan budaya. Contohnya, penguasaan tanah oleh investor asing dibatasi, dan investasi hanya bisa melalui mekanisme hak guna bangunan atau hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu, bukan hak milik. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Memastikan bahwa distribusi tanah dilakukan secara adil untuk kepentingan semua warga negara, terutama bagi mereka yang membutuhkan seperti petani kecil. Contohnya, program reforma agraria yang bertujuan untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi masyarakat kecil, petani, dan golongan yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga ada prinsip penguasaan oleh negara, memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pemanfaatan tanah. Negara bertindak sebagai pengelola dan pengawas utama dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum. Contohnya, negara dapat mencabut hak atas tanah melalui mekanisme konsinyasi untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur. Kemudian yang keempat, prinsip kepastian hukum menekankan pentingnya pengaturan hak atas tanah secara jelas dan pasti. Setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dengan adanya sertifikasi dan registrasi tanah, hak kepemilikan dan penggunaan tanah menjadi lebih jelas sehingga menjadi sengketa kemudian hari. Contohnya Badan Pertanahan Nasional atau BPN menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti sah atas hak kepemilikan atau penguasaan tanah. Kemudian hak atas tanah yang pertama ada hak milik. Hak milik adalah hak atas tanah yang paling kuat, penuh dan bersifat turun-temurun. Pemilik tanah dengan hak ini memiliki kebebasan untuk menggunakan tanah tersebut selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ciri-ciri hak ini bisa diwariskan, dialihkan pada pihak lain atau melalui jual beli atau hibah, dan diakui oleh negara melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Contohnya sebidang tanah milik pribadi yang digunakan untuk keperluan perumahan atau pertanian dan bisa juga diwariskan kepada anak atau cucu. Kemudian yang kedua adalah hak guna usaha atau HGU, adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya maksimal 25 tahun yang dapat diperpanjang hingga 35 tahun. Ciri-cirinya hak ini tidak bisa diwariskan, dan ketika masa hak habis, tanah kembali dikuasai oleh negara kecuali pemegang HGU meminta perpanjangan. Contohnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan HGU untuk mengusahakan lahan milik negara selama 25 tahun. Kemudian yang ketiga ada hak guna bangunan atau HGB, adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan
Kemudian yang